Yang tidak penting, ayo kita abaikan saja. Saat ada sesuatu yang baru, orang akan berkata, itu tidak benar. Lalu saat kebenarannya terbukti, orang akan berkata, itu tidak penting. Akhirnya, saat nilai pentingnya tidak terbantahkan, mereka akan berkata, itu bukan hal yang baru. Nah, ini kelakuan banyak di antara kita hari ini yang begitu. Temuan-temuan baru itu memang membuat orang tidak nyaman. Gagasan-gagasan baru yang berbeda dengan kebenaran yang selama ini mereka yakini, itu memang membuat orang gelisah. Manusia itu memang cenderungnya suka di zona nyaman. Biasanya begitu, mbok sudah biasa saja seperti itu. Selama ini begitu, biar saja seperti selama ini, kan begitu orang inginnya. Perubahan itu memang selalu mengejutkan, membuat orang tidak nyaman. Nah, kata William James, saat ada sesuatu yang baru, orang itu biasanya bilang, itu tidak benar, itu aneh-aneh saja, itu tidak masuk akal, itu bikin-bikin saja. Itu orang mikir ngawur itu orang. Nah, kita kan sering begitu, sering mendapatkan penolakan. Nah, mungkin setelah itu yang punya gagasan menjelaskan, loh saya ngomong begini ini ada dasarnya loh, ada dalilnya loh. Dijelaskanlah panjang lebar, urean, dengan dasar yang kuat, dengan argumen yang tidak terbantah. Kata William James, kalau sudah sampai di sini, biasanya orang akan bilang, itu tidak penting. Ini orang karena sudah tidak bisa bantah, cara berpikirnya diganti, itu tidak penting. Tidak usah dibahas lah, wong cuma itu aja kok. Masih banyak hal lain yang lebih penting, tidak usah ngomong yang gitu-gitulah, tidak usah aneh-aneh. PR kita masih banyak kok. Nah, ini reaksi kedua, biasanya seperti ini. Akhirnya mungkin nanti waktu berjalan, akhirnya terbukti yang tadi gagasan ditolak-tolak, dianggap tidak penting, ternyata penting. Ada banyak persoalan yang terselesaikan dengan perspektif ini, dengan pandangan ini. Biasanya terus orang akan bilang, itu bukan hal yang baru, sejak dulu juga sudah pernah dibahas. Sejak dulu juga orang ngomong itu. Jadi meskipun sudah jelas benar, sudah jelas penting, tetap orang tidak mengapresiasi. Itulah tabiatnya manusia. Nah, quotes ini sebenarnya dari William James mengingatkan kita, wahai orang-orang pintar, orang-orang kreatif, orang-orang yang penuh inisiatif, berkaryalah. Produksilah gagasan-gagasan yang luar biasa, kreatiflah dengan karya-karya yang luar biasa. Tidak usah terlalu terpaku atau terpacu oleh penolakan dan komentarnya orang. Manusia itu ya memang cenderungnya begitu. Kalau ada hal yang baru, dia nolak dengan alasan itu tidak benar. Nanti kalau kebenarannya terbukti, dia tetap nolak dengan alasan itu tidak penting. Kalau nanti sudah terbukti penting, dia tetap nolak, alasannya itu bukan hal yang baru. Nah, ini kan membuat gemes, membuat kita jadi pesimis, putus asa menghadapi orang hari ini itu. Maka jalannya apa? Ya sudah, tidak harus terlalu terpengaruh oleh komentarnya orang. Kayak kita waktu membahas Nasruddin Hoja dulu kan, satu ketika beliau sama anaknya sedang motong ekornya kuda untuk merapikan, dia pesennya pada anaknya, nak,
potonglah ekor kudamu sesuai yang kamu inginkan. Nggak usah terlalu mendengarkan komentar orang. Karena kalau kamu dengarkan terus komentarnya orang, lama-lama kudamu nggak akan punya ekor. Yang satu usul begini dituruti, yang satu usul begitu dituruti, lama-lama kuda kita nggak akan punya ekor. Atau seperti ceritanya waktu Nasruddin dan putranya ke kota naik onta, naik keledainya, yang keledainya hanya satu itu. Itu kan orang terus, apapun yang dilakukan mereka, orang komentar jelek. Nasruddin dan anaknya jalan, ontanya, keledainya dituntun saja, orang komentar, itu dua orang bodoh, yang bawa keledai kok dituntun saja. Nanti dua-duanya naik keledai, orang komentar, wah itu dua orang tidak punya kemanusiaan. Wong keledai satu kok dinaiki berdua, tidak punya perkeledaian. Nanti akhirnya Nasruddin turun, anaknya yang di atas keledai, orang ya komentar, wah itu anak tidak berbakti, itu masa orang tua kok disuruh jalan, dia yang di atas keledai. Nanti gantian Nasruddin yang di atas, akhirnya anaknya yang jalan, orang ya tetap komentar, itu orang tua kok ndak tahu diri, masa enak-enakan sementara anaknya disuruh nonton keledai. Akhirnya ndak jadi jalan. Maka wahai orang-orang yang kreatif, jangan terlalu terpengaruh oleh komentarnya orang. Yo, kalau ada orang komentar ngomong aneh-aneh, ditengok saja sebentar. Kalau penting, bagus, alhamdulillah diambil manfaatnya. Kalau memang tidak ada gunanya, hanya caci maki, cela mencela yang tidak ada ujungnya, ya kita jalan terus sesuai dengan ideal-ideal yang kita miliki. Ada lagi kalimat bagus dari William James. Satu ketika dia bilang begini, bertindak bijaksana berarti mampu mengetahui apa yang harus diabaikan. Nah, ini termasuk berpikir yang unik, yang berbeda dengan yang lain. Biasanya kan kita sebut orang bijaksana itu ya orang yang mampu melakukan sesuatu secara tepat. Tapi William James punya sudut pandang yang berbeda. Orang bijaksana itu orang yang tahu mana saja yang harus diabaikan. Ini mungkin kelanjutan tadi ya, orang komentar aneh-aneh, ngomong macam-macam. Mari kita bijaksana. Bijaksana berarti mari kita filter mana yang tidak penting, buang saja. Tidak usah terlalu dipedulikan. Justru itulah kebijaksanaan. Kalau kita meladeni apa saja yang dikomentarkan orang, atau melayani apapun permintaan yang tidak penting, ya kita kebalikannya akan kehilangan hal-hal yang penting. Jadi orang bijaksana itu dia tahu mana yang harus diabaikan, dia tahu mana yang harus dicuekin saja. Nah, kalau dia sudah membuang yang dicuekin, berarti kan ya membuang yang jelek, mencuaki yang jelek, berarti kan yang tersisa tinggal yang baik-baik, tinggal diambil. Itulah bijaksana namanya. Jadi ini penting bagi kita ya. Hari ini kan era distraksi, tidak hanya destruksi. Kita terdistraksi oleh banyak hal-hal lain di sekitar kita yang tidak penting. Maka skill penting yang hari ini harus kita miliki adalah skill untuk memfilter mana yang tidak penting dan mana yang penting. Yang tidak penting, ayo kita abaikan saja. Itulah namanya bijaksana. Jadi ini salah satu tips dari William James.